Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan bahas soal tentang perhitungan pH untuk larutan asam dan basa. Ini adalah materi kimia kelas 11 semester 2. Nah, jadi gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasan dari tiap soalnya? Langsung aja saya mulai ya. Oh ya, ada 10 soal dan semuanya soal pilihan berganda. Untuk rumus-rumus yang dibutuhkan nanti saya akan sediakan di setiap slide-nya. Jadi kalau ada yang lupa bisa dilirik ya. Soal nomor 1. Larutan HCl konsentrasinya 0,01 molar, ada sebanyak 100 ml, pH-nya berapa? Nah, satu ya. HCl itu adalah asam yang kuat. Kalau diionkan jadi H+ tambah Cl-. Di sini kan kelihatan bahwa HCl bervalensi 1 atau H+-nya ada 1. Jadi kalau H+-nya 1, maka konsentrasi HCl-nya kalau dia 0,01, maka H+-nya juga 0,01 M. Imbang gitulah ya. Nah, untuk pH kita kan butuhnya H+. Jadi kita udah dapat konsentrasi H+-nya 0,01 atau 1 kali 10 pangkat minus 2 M. Lalu yang ditanyakan adalah pH kan? Nah, pH itu adalah minus logaritma dari konsentrasi H+ tadi. Jadi minus log dari 1 kali 10 pangkat minus 2. Maka ini adalah 2 min log 1 atau 2 ya. Nah, jadi opsi yang tepat adalah yang B. Oke. Nah, coba lagi nomor 2. Jika BaOH2 dianggap terionisasi sempurna, dianggap basa kuat ya maksudnya, berapa pH larutan 2 liter BaOH2 0,2 M? Dikasih tahu logaritma 4 sebesar 0,6. Oke, kita coba. BaOH2 itu adalah basa ya, basa yang kuat. Maka kalau kita ionkan Ba2+ tambah 2OH-. Kalau mau pakai rumus ini bisa ya. Jadi konsentrasi OH- sama dengan valensinya dikali dengan molaritas basanya. Jadi nggak usah terpaku sebenarnya ya. Jadi kalau di sini 0,2 M kan pasti OH-nya 0,4 M kan? Karena perbandingan koefisien kan 1:2. Atau kalau memang harus pakai rumus, konsentrasi OH- itu sama dengan valensinya dikali dengan molaritas si basanya. Valensinya itu ini OH- yang keluar berapa banyak? 2 ya. Nah, basanya kan 0,4. 0,2. Berarti 0,4 M. Konsentrasi OH-nya. Sama kan? Jadi sama aja mau pakai yang mana maksudnya gitu. Ini 4 kali 10 pangkat minus 1 M. Oh ya, ini volume-volume kalau dia udah dalam molaritas nggak perlu dipakai ya. Kecuali dia masih dalam mol dikasih tahu ada volume, nah nanti kita bisa dapat konsentrasinya mol per volume. Kalau sudah dalam molaritas seperti ini udah aman ya. Langsung pakai. Oke, tapi yang ditanya pH ya. Kita masih dapatnya OH-. Maka kita ubah dulu dia menjadi POH. POH itu kan minus logaritma dari si OH-. Min log dari 4 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan 1 min log 4. Nah, kalau didapat POH, cari pH ya. POH tambah pH itu nilainya 14. Berarti kan pH adalah 14 kurang POH. POH-nya 1 min log 4. 14 kurang 1, 13. Ini minus ketemu minus jadi plus ya. 13 plus log 4. Nah, makanya disediain nih log 4 sebesar 0,6. Berarti kan ini 13 tambah 0,6. 13,6. Inilah pH-nya. Opsi yang tepat adalah yang B. Lanjut ke nomor 3. Pada pengujian 100 ml larutan H2SO4 didapatkan nilai pH-nya 2. Berapa sih konsentrasinya atau molaritas dari H2SO4 itu? H2SO4 adalah asam yang kuat. Nah, jadi kalau diionkan menjadi 2H+ tambah SO4 2-.
Artinya dia bervalensi 2 ya. H plus yang dikeluarin itu ada 2. Nah, terus katanya pH 2. pH sama dengan 2. Kita balik ya, kalau pH-nya 2, maka konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat minus pH-nya itu. Jadi 10 pangkat minus 2M gitu. Nah, kalau kita udah dapat H plus, pastikan kita bisa dapat H2SO4-nya. Saya ulangin, harusnya di bawah ya. Gak apa-apa. Nah, ini yang 10 pangkat minus 2M. Ini yang ditanya gitu. Kan bisa perbandingan koefisien. 1 kan? Jadi, H2SO4-nya adalah konsentrasi H2SO4-nya sama dengan 1/2 kali 10 pangkat minus 2. Atau 0,5 kali 10 pangkat minus 2M. Atau 5 kali 10 pangkat minus 3M. 5 kali 10 pangkat minus 3 itu artinya 0,005. Baru ketemu jawabannya yang B lagi. Satu soal lagi untuk slide yang pertama ini, soal nomor 4. Ada asam Ha 0,1M. Dikasih indikator universal. Katanya akan memberikan warna yang sama dengan HCl 0,001M. Kalau pakai indikator yang sama. Nah, berdasarkan itu, nilai Ka si asam Ha itu berapa? Ka yang dicari ya. Ini konsepnya gini. Kalau warna yang sama, maka pasti zat itu memiliki pH yang sama. Kalau pH-nya sama, artinya konsentrasi H plus dari kedua zat itu juga sama. Kuncinya di sini. Bisa kita katakan konsentrasi H plus dari si Ha itu sama dengan konsentrasi H plus dari si HCl. Lalu lihat lagi, yang ditanyakan adalah Ka dari si Ha. Kalau yang tanya Ka seperti itu, maka bisa dipastikan Ha itu asam yang lemah. HCl kan asam kuat ya. Bagaimana mencari H plus dari asam lemah? Nih, bisa pakai rumus yang ini. Ada Ka-nya kan? Berarti akar Ka kali molaritas asamnya sama dengan, nah kalau HCl kan asam yang kuat. Jadi kita bisa pakai H plusnya yang ini. Valensi ya. Jadi valensinya dikali molaritas si HCl-nya. HCl kan valensi 1 ya. Tadi udah ada di sini ya. H plusnya cuma 1. Oke, kita tinggal masukkan angka. Ka yang dicari, molaritas dari Ha-nya adalah 0,1. Valensinya kan 1. M dari si HCl ini 10 pangkat minus 3 ya. Nah, kalau kita mau menghilangkan akar ini, maka kita kuadratkan di kedua sisi. Kedua ruas. Jadi nanti kalau dikuadratkan akarnya kan hilang. Jadi Ka dikali 0,1 sama dengan, nah 10 pangkat minus 3 dikuadratkan jadi 10 pangkat minus 6 kan. Maka Ka sama dengan 10 pangkat minus 6 dibagi 0,1 itu kan 10 pangkat minus 1. Maka dapatlah 10 pangkat minus 5 nilai Ka dari asam Ha itu. Jadi opsi yang tepat adalah yang A untuk nomor 4. Gimana? Bisa ya? Mudah-mudahan masih bisa ngikut ya. Slide kedua 4 soal lagi, nomor 5, nomor 6. Nomor 5 dulu kita. Ada larutan Ha punya pH sebanyak 4. Yang ditanya nilai tetapan ionisasi asam atau Ka-nya. Ingat kalau ada ditanya Ka itu berarti dia asam yang lemah. Itu aja ya. Nah, ini kita bongkar dulu. pH sama dengan 4. Maka konsentrasi H plus itu sama dengan 10 pangkat minusnya. 10 pangkat minus 4. Ini konsentrasinya.
si pH 4 tadi ya. Lalu apa hubungan H+ dengan Ka? Nah, ini kan asam yang lemah, jadi cari di sini pakai rumus ini. Maka konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma, molaritas asamnya. H+-nya sudah dapat 10 pangkat minus 4. Akar Ka yang dicari molaritasnya 0,1. Seperti soal nomor 4 tadi ya. Kuadratkan kedua sisi supaya akar ini hilang. 10 pangkat minus 4 dikuadratkan jadi 10 pangkat minus 8. Ini lepas akarnya ya, jadi Ka kali 0,1. Atau Ka sama dengan 10 pangkat minus 8 bagi 0,1 itu 10 pangkat minus 1 ya. Jadi 10 pangkat minus 7. 1 kali 10 pangkat minus 7. Mana dia? Yang D yang tepat ya. Lalu untuk nomor 6. Untuk mendapatkan 500 mili NaOH dengan pH 12. Berapa sih massa NaOH yang harus dilarutkan? MR-nya 40. NaOH itu kan basa ya. Basa yang kuat. Bervalensi 1. Dikasih tahu pH. Berarti kita harus ubah dulu pH ini menjadi pOH. Kan pH tambah pOH 14. Berarti kalau pH-nya 12, maka pOH 14 kurang 12. Sama dengan 2. Jadi konsentrasi OH minus 10 pangkat min pOH. 10 pangkat min 2. Sampai sini dulu ya. Lalu kan yang ditanya si NaOH-nya kan. Nah, NaOH itu kalau diionkan jadi Na plus tambah OH minus. Nah, jadi yang 10 pangkat minus 2 tadi, si OH minus ini. 10 pangkat minus 2 itu 0,01 ya. Lalu si NaOH-nya berapa? Ya pasti sama kan 0,01 M. Karena valensi 1. Koefisiennya sama-sama 1. Paham ya? Jadi konsentrasi NaOH kita udah dapat. Bagaimana hubungan antara molaritas NaOH ini dengan massa? Masih ingat ya, massa sama dengan molaritas sama dengan massa si NaOH dibagi MR-nya kali 1000 dibagi volume larutannya dalam mililiter. Yuk masukkan angka-angkanya. Molaritasnya 0,01. Massa ini yang dicari nanti dalam gram deh ya. MR-nya dikasih tahu itu 40. Lalu ini 1000. Volumenya 500 mili. Ini kan dicoret bisa 2 ya. 40 dengan 2 juga bisa jadi tinggal 20 di sini. Maka berarti massanya adalah 0,01 dikali 20 atau 0,2 gram si NaOH-nya. Opsi yang tepat adalah yang E. Nomor 7. CH3COH asam yang lemah ya. Molaritasnya ada, Ka-nya ada. pH berapa? Udah pasti kita tinggal masuk rumus. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali M-nya. Ka-nya 10 pangkat minus 5. Molaritasnya 0,1. 0,1 10 pangkat minus 1. Berarti ini kan akar 10 pangkat minus 6 ya. Tinggal dibagi 2 6-nya jadi 10 pangkat minus 3. pH kan minus logaritma dari 10 pangkat minus 3. Sama dengan 3. Beres. Nomor 7 yang C. Oke, nomor 8. Ada H2SO4 0,02 M memberikan warna yang sama. Ini mirip ya soal berapa tadi ya. Dengan larutan Ha 0,2 M. Dengan indikator yang sama. Berapa nilai Ka dari asam Ha tersebut? Konsepnya di
ulang lagi ya, diulang. Kalau warna sama, pasti diakibatkan pH yang sama. Kalau pH sama, pasti konsentrasi H+ dari keduanya akan sama juga. Bisa dikatakan konsentrasi H+ dari si Ha itu sama dengan konsentrasi H+ dari si H2SO4. Oke. Nah, masukkan untuk mencari Ka dari asam Ha ini, berarti kan H+-nya itu adalah akar dari Ka kali molaritasnya. Nah, H2SO4 kan asam yang kuat, bervalensi 2, M kali A. A di situ valensinya ya. Oke, tinggal masukkan angkanya. Ini Ka yang dicari. Molaritas Ha tadi berapa? 0,2 ya. 0,2 M. Molaritas dari si H2SO4 0,02. Tapi dia kan valensi 2 ya. 2H+ tambah SO4 2-. Jadi valensi 2. Oke, berarti akar Ka kali 0,2 sama dengan 0,04. Yang seperti ini, kuadratkan kedua sisinya, kedua ruas, supaya akarnya habis ya. Maka ini jadi Ka kali 0,2 sama dengan, ini 4 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratin ya. Ini dapat 1,6 kali 10 pangkat minus 3. Boleh dihitung lagi nanti ya kalkulator. Maka harga Ka sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 0,2 kan? Atau dapatlah ini 8 kali 10 pangkat minus 3. Inilah nilai Ka dari Ha itu, asam lemak itu ya. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Oke, slide terakhir ada 2 soal. Data trayek pH beberapa indikator berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 9 dan nomor 10. Ini ada indikator trayek pH dan perubahan warnanya. Nomor 9, air limbah pabrik yang diuji dengan indikator MO dan BTB berwarna kuning. Oke, ini harus pelan-pelan ya analisisnya ya. Nah, kalau dia MO, kita pelan-pelan dulu ya. MO memberikan warna kuning, artinya pH itu adalah 4,4 atau ke atasnya. Jadi misalnya di sini 4,4 ke kanan ini. Ini punya si MO. Lalu untuk si BTB dia berwarna kuning juga katanya ya. Tadi MO kuning, BTB juga kuning. Kalau kita lihat BTB, kuningnya itu adalah 6,0 dan ke bawahnya. Jadi ini 6,0 ke bawahnya ke kiri. Ini punya si BTB. Lalu katanya dengan si MR berwarna jingga. MR berwarna jingga. Ingat kalau jingga itu kan berada di antara ya, merah kuning itu kan jingga ya antaranya ya. Berarti dia di sini nih. Antara ini 4,4 sampai 6,2. Misalnya 6,2 di sini. Jadi ini ke 4,4. Lalu terakhir dia pakai PP, katanya tidak berwarna. Tidak berwarnanya PP berarti 8,3 dan ke bawahnya. Anggap 8,3 di sini. Sini ya. Ini punya si PP. Tadi ini punya siapa ya? MR ya. Dah, kita tinggal lihat aja wilayah yang kena ke semua ini ya. Arsiran yang paling kena di sini. Sepakat ya, yang kena itu ini. Kena semua. Ya. Jadi bisa dikatakan perkiraan pH air limbah tersebut adalah ini 4,4 sampai 6,2. Sorry. 4,4 sampai 6 ini ya. Ini titik 6. Nah, maka opsi yang tepat adalah yang E. pH lebih besar dari 4,4
lebih kecil dari 6,0. Ini arsirannya ya. Jadi metode garis bilangan ya yang paling tepat ya, paling enak lah untuk mengerjakan soal yang bertipe seperti ini. Oke, last one, terakhir. Apabila larutan CH3COH, asam cuka ya, asam lemah, 10 pangkat minus 3M molaritasnya, Ka-nya 1 kali 10 pangkat minus 5, ditetesi MO, MR, BTB, dan PP berturut-turut. Wah, jadi kita harus tahu dulu nih pH dari si CH3COH yang dimaksud ini. Nomor 9, nomor 10. Kita hitung pH dulu untuk asam lemah. H plus sama dengan akar Ka kali M. Ka-nya dikasih tahu 10 pangkat minus 5. Sedangkan M-nya 10 pangkat minus 3. Berarti ini akar 10 pangkat minus 8. Bagi 2 aja 8-nya ya. 10 pangkat minus 4. pH kan min log 10 pangkat minus 4. Berarti pH yang dimaksud adalah 4. Nah, lalu artinya bisa pertanyaannya gini. Kalau pH 4 ini dimasukkan ke MO, MR, BTB, PP warnanya jadi apa? Gitulah kurang lebih soalnya. Kita mulai ke MO. Kalau dia kalau dia pH-nya 4. Nah, kalau diperhatikan 4 itu kan ada di antara ya, di antara 3,1 dan 4,4. Maka perubahan warnanya juga ada di antara merah dan kuning. Merah dan kuning itu diantaranya adalah jingga. Itu ya ngeceknya ya. Kita coba MR. MR pH-nya 4. 4,4 dia merah. Oke, berarti kalau masih 4, ya udah pasti masih merah juga. Karena di bawah dia ya. Nah. Oke. Lalu kalau dia pakai BTB 4 kan udah pasti di kirinya ya. 6,0 itu dan ke kirinya, ke bawahnya itu kuning. Jadi kalau 4 ya udah pasti juga kuning kan. Dengan cara yang sama kita analisis PP. PP itu tidak berwarna sampai 8,3. Dia mulai merah di 10. Berarti kalau cuma 4 udah pasti masih tidak berwarna. Udah, maka opsi yang tepat adalah yang jingga merah kuning tidak berwarna. Jingga merah kuning tidak berwarna berarti yang A. Oke, selesai ya. Inilah pembahasan 10 soal tentang perhitungan pH larutan asam dan basa. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Oh ya, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Vipen Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.